mulai aja sambil nunggu jamaah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu, majelis taman-taman surga. Jazakallah khair. Melalui kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, dan alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung bab taubat setelah sebelumnya bab ikhlas, berarti bab yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka bagi yang bawa kitabnya. Kita sampai pada bab kedua, bab taubat, hadis yang ke-10. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-11. Saya bacakan dulu, mari kita siapkan catatannya, pendengarannya, penglihatannya, terutama hati agar lebih berkah dan khusyuk. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu, kepada Ibnu Abbas. Kita sudah tidak ragu Ibnu Abbas ini adalah Abdullah Ibnu Abbas, masih keponakannya, masih kesepupuan dengan Rasulullah SAW, karena Abbas dengan bapaknya Rasulullah yaitu Abdullah masih saudara. Ibnu Abbas ini terkenal sekali, termasuk satu-satunya sahabat yang Rasulullah SAW mendoakan agar menjadi ahlu takwil, sehingga beliau diberikan anugerah oleh Allah bisa menafsirkan, menyelami ayat-ayat, kemudian bisa menafsirkan ayat itu. Termasuk ketika heboh ya, para sahabat, senior-senior sahabat berkumpul, dan mereka adalah veteran-veteran dari perang Badar gitu. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan la yamassun nar ahla badrin, neraka itu tidak akan menyentuh veteran perang Badar ya, karena besarnya derma, harta, pikiran, bahkan darah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath sampai terakhir ayat, mereka berkumpul, apa maksud dari turunnya ayat ini, surat ini ya, surat An-Nasr. Ketika itu Ibnu Abbas masih belia sekali gitu, 12 atau 13 tahunan, masih muda. Nah, ketika ayat ini turun dan sampai ke telinga para sahabat,
para sahabatnya berkumpul, termasuk Ahlul Badr. Di situ ada sahabat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka berpikir apa dibalik kejadian Fathu Makkah ini apa gitu, sampai turun idza jaa nasrullahi wal fath. Akhirnya Ibnu Abbas dia lari pulang ke rumah dan menyampaikan kepada keluarganya kalau aku tahu dengan maksud ayat itu gitu. Nah, kenapa kamu tidak menyampaikannya di hadapan para sahabat yang sedang kumpul memikirkan apa maksud dibalik turunnya ayat itu? Kata Ibnu Abbas, aku malu karena mereka ini adalah ahlu Badr, gitu, sahabat-sahabat senior. Terus barulah Ibnu Abbas menyampaikan bahwa dengan turunnya surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath ini adalah alamat, ya, indikasi alamat kalau Nabi tidak akan lama lagi, tapi bahasanya dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Muhammad SAW ke tempat derajat yang lebih tinggi. Maksudnya tidak lama lagi akan wafat, ya. Karena setelah dibebaskannya Makkah dari gungkungan orang-orang musyrikin Makkah dengan Fathu Makkahnya, maka setelah itu tidak lama lagi, ya. Maka kata Nabi bahwa la hijrata ba'dal fathi, kata Nabi, tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Makkah, karena kota Makkahnya sudah tidak menjadi negeri kemusyrikan lagi, tapi menjadi negeri Islam, ya. Itu sekilas tentang Ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu, semoga memberikan salawat Allah alaihi kepadanya, wasallama, dan juga keselamatan. Qala, sabda Nabi bersabda, lau anna, seandainya, sungguh, libni adama, bagi anak cucu Adam, wadiyan, baginya memiliki satu lembah, min dahabin, satu lembah berupa emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, pasti dia anak cucu Adam itu ingin sekali kalau satu emas satu lembah itu menjadi dua lembah, merasa kurang. Walan yamla'a, dan sama sekali tidak ada yang bisa memenuhi fahu, mulutnya, illat turabu, kecuali tanah. Wayatubullahu, wayatubu, dan akan menerima taubat siapa? Allah ala man taba, kepada siapa saja orang yang mau bertaubat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati kesahihannya oleh Bukhari, Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, ini juga yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, salah satu dari sekian sifat mendasar secara umum manusia. Kan manusia itu diantaranya pelupa, itu manusia umumnya. Kemudian isti'jal, suka cepat-cepat, ya, ingin bersifat cepat-cepat, terburu-buru, instan. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 37 itu begitu manusia ya. Inginnya cepat-cepat, kemudian nggak suka dengan proses, ya. Padahal Allah SWT itu tidak akan bertanya tentang hasil, tapi yang dihargai oleh Allah SWT adalah prosesnya itu sampai kepada cita-cita yang diinginkannya. Tidak seperti membalik tangan dalam segala apapun, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirat. 23 tahun itu bukan waktu yang singkat, yang ditempuh anugerah perjuangan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sekaliber Nabi gitu, ya, 23 tahun. Kemudian bisa memperlihatkan peradaban, contoh bagi seluruh dunia.
Makanya dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. 23 tahun ya. Apalagi kita manusia harus menghargai proses dan sabar ketika menempuh jalan kepada kesuksesan. Nah, sedangkan manusia itu selain dari sifat itu memiliki sifat juga tamak. Ya, manusia itu tamak secara umum, ya, rakus, merasa tidak cukup. Ya. Makanya kata Nabi di sini, seandainya anak cucu Adam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu lembah berupa emas, dia tetap kurang juga, ingin mendapatkan tambahan sampai emasnya dua lembah lagi, begitu ya. Rakus sifatnya. Dan tidak ada yang bisa menutup mulut kerakusannya itu kecuali tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menerima tobat orang yang bertobat. Persoalannya Pak jamaah rahimakumullah, kalau orang itu sudah dikuasai dirinya oleh dunia, dia akan lupa akhiratnya, pasti itu ya. Sehingga ketika mendapatkan dunia itu seakan-akan dunia ini adalah sepenuhnya hasil usaha dia. Apalagi sampai menggeserkan lupa siapa Ar-Razzaq. Makanya ada syirik tanpa sadar itu ada. Bahkan ada buku kufur tanpa sadar. Seakan-akan dialah yang hebat bisa mengumpulkan hartanya, kemudian bisa segalanya. Padahal Allah lah yang maha pemberi rezeki. Orang dimudahkan dalam urusan dunia belum tentu itu baik. Bahkan bisa itu bagian dari istidraj ya. Coba kita lihat ayatnya. Cari dunia tuh boleh sebanyak mungkin ya, silahkan, asal jangan sampai merusak akhiratnya. Justru jadikanlah dunia itu menjadi wasilah untuk mendapatkan kaplingnya di akhirat. Kalau tidak begitu pasti saja menjadi hamba dunia. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44. Kasusnya ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Lau ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidrajun." Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi, kalau kamu melihat ada seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunianya, tapi dia jadikan dunianya itu meraih akhirat, untuk berbuat maksiat gitu ya, untuk meraih nerakanya. Usaha sukses, tapi mudah maksiatnya. Usaha apapun sukses, tapi dimudahkan dalam urusan maksiatnya. Fa'lam annahu istidrajun. Jangan bangga, justru itu adalah istidraj. Istidraj itu disungkun, bahasa Jawanya dilulu. Nah, kemudian Nabi membacakan ayat ini. Tsumma tala, kemudian Nabi membacakan ayat ini, surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka manusia secara umum, nah, itu sifat manusia secara umum, makanya bentuknya jamak. Maka tatkala mereka manusia secara umum itu melupakan ma dzukiru bihi, melupakan peringatan yang diingatkan kepada mereka. Ulah kamalinaan kade dunia teh, sampai melupakan hak Allah Subhanahu wa taala, zakatnya, sampai melupakan hak Allah, salatnya dan sebagainya, diingatkan, dia lupa. Maka ketika diingatkan, tambah jauh, tambah mudah dalam urusan dunianya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tambah lupa dari Allah, justru tambah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pintu-pintu segala sesuatu dalam urusan dunianya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka di puncak-puncak
anugerah dari hartanya yang diberikan kepada mereka, ya, puncak kesemuan sebenarnya, ya, bukan hakikat kenikmatan tapi hakikat kesemuan gitu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasa bahagia bangga dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, jadi diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baghtatan, kemudian kami siksa mereka sekonyong-konyong gitu ya, tiba-tiba. Makanya dalam hadis kan mautul fuj'ah itu min alamati ghadabillah. Harus menjadi catatan, ya, salah satu tanda bahwasanya kematian yang mendadak itu salah satu dari indikasi Allah murka kepada orang itu. Nah, biasanya orang-orang yang dimudahkan dalam urusan hartanya, urusan dunianya, sampai lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itulah istidraj, ketika di puncak-puncak kejayaan dalam dunianya yang itu semu sebenarnya, ya. Kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong Allah mencabutnya, menyiksanya. Hada min alamati ghadabillah. Ini salah satu tanda Allah murka kepadanya. Fa idahum mublisun, kemudian mereka menyesal, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam beberapa ayat selanjutnya. Coba kita lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Salah satu di antara fitrah manusia, Allah hiasi dalam jiwa manusia itu suka terhadap sesuatu yang didorong oleh syahwat, dan itu bagian dari fitrah. Apa saja? Suka kepada wanita itu fitrah, suka kepada anak-anak itu fitrah, suka kepada zahab wal fiddah, ya, emas dan perak itu fitrah. Wal khailil musawwamah, karena kendaraan ketika itu berupa hewan disebut kuda pilihan, ya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan simbol kalau orang punya kuda dan kudanya kuda yang berkualitas, khail namanya, bukan hison, ya. Ada hison, ada khail. Makanya dalam Al-Quran ini khail, kuda pilihan, ya. Istilah dalam Al-Quran kuda itu ada, dalam istilah bahasa Arab ada 99 istilah. Salah satunya adalah hison, itu berbagai macam kuda, yang bodoh, yang kecil, yang galak. Kalau khail, bahasa Al-Quran memilih bahasa yang sangat tepat gitu ya, pilihan yang sangat cantik sekali. Khail bahasanya artinya kuda pilihan, bukan sekedar kuda. Itu disayang, dicintai luar biasa. Wal an'am, kemudian binatang-binatang ternak, ya, sapi, kemudian banyak, ya, termasuk juga ayam dan yang lainnya. Wal harth, kemudian harth. Harth itu apa? Harth itu hukul harth, ya, seperti pertanian-pertanian. Nah, di situ dikatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan kenikmatan dunia. Fitrah silahkan, nggak apa-apa, ya. Suka dengan dunia itu nggak apa-apa. Wong kita hidup di dunia. Cuma jangan sampai dunia menjadi pilihan utama yang dikejar kemudian melupakan akhirat. Solusinya sudah, Pak. Dalam surat Al-Qasas ayat 20, surat 28 ayat 77, Allah mengingatkan hal yang paling utama dari itu. Kalau di dalam ayat ini lanjutannya ada kalimat wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan Allah memiliki sesuatu yang jauh lebih baik, tempat kembalinya itu adalah jannah. Makanya ayat selanjutnya dilihat pada surat Ali Imran ayat 15-nya. Kul. Nah, kalau sudah kul ini persoalan akidah, prinsip. Katakanlah oleh Muhammad,
A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku kabarkan, aku informasikan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu semuanya tadi ya. Wanita, anak-anak, kemudian emas, perak, kuda pilihan, dan yang keenam, 7 adalah binatang ternak dan juga pertanian-pertanian. Bi khairin min dzalikum, maukah aku sampaikan, kabarkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu semuanya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah. Nah, disebutkan tentang kenikmatan jannah itu jauh lebih baik ya. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada para hambanya. Sehingga ya, di dalam surat 28 ayat yang ke-77 Allah mengingatkan kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, supaya kita tidak kamalinaan ya, sehingga tidak diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya diawali dengan carilah olehmu ya, urusan akhirat dulu, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan sampai kau lupakan bagianmu dalam urusan dunia. Kalau bahasa Ibnu Qayyim bagus, carilah dunia sebagai batu loncatan untuk meraih akhirat ya. Mungkin Bapak masih ingat ada filosofi Jawa ya. Menurut saya ada benarnya juga filosofi Jawa itu. Saya pernah dengar bahwa kalau beli sapi ya, kan kalau ingin dunia dahulukan dulu akhirat ya. Dunianya ini dadungnya, tahu dadung tambangnya ya. Kalau sapi itu akhiratnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu kalau kita mendahulukan akhirat, dunianya katut gitu, ikut dadung ya, beli sapinya, dadungnya katut. Tapi kalau beli tambangnya nggak dapat sapinya kan gitu. Karena nggak mungkin orang jual sapi tanpa tali gitu. Nah, gitu ya. Makanya dahulukan akhiratnya, dunianya dapat. Kemudian dilihat lagi, ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Madibani jami'ani fi ghanamin wahidatin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali war riyasah. Tidaklah 2 ekor serigala yang sedang lapar mengejar 1 ekor kambing atau domba, dikejar oleh 2 ekor serigala yang sedang lapar. Jadi tidaklah 2 ekor serigala yang sedang lapar yang mengejar 1 ekor domba itu tidak jauh lebih merusak, tidak jauh lebih ambisi dibandingkan seseorang yang ambisi terhadap harta dan kedudukan ya. Makanya Nabi itu ketika ditawari 3 tawaran nggak bergeming ya. Karena orientasi hidupnya bukan untuk itu, tapi akhirat. Muhammad, kalau kamu ingin wanita, kami kumpulkan wanita tercantik, kemudian nanti dipilih yang paling cantik, Miss Universe, kasih pada kamu ratu. Kalau kamu ingin harta, kami kumpulkan seluruh tanah Arab itu orang kaya, hartanya kita kumpulkan dan diserahkan kepada kamu. Dan kamu jika ingin jadi raja di tanah Arab ini, kami angkat menjadi raja. Tidak perlu kampanye untuk sebuah kedudukan. Syaratnya 1 saja, kamu berhenti dari ngajak-ngajak orang kepada ideologi baru kamu itu, agama baru kamu, kepada Tuhan kamu. Kemudian Allah SWT memberikan pelajaran kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dengan tegas dalam urusan ini. Dilihat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-56. Surat ke berapa Pak? Surat ke-6 ayat 56. Karena bulut dunia ini luar biasa, bisa menggeser seseorang dari keimanannya, bahkan tidak hanya menggeser,
bisa melebur keimanannya. Dalam satu ayat ini ada dua kul. Kul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah oleh Muhammad, sungguh aku dilarang oleh Allah untuk mengibadahi Tuhan-Tuhan yang kalian ibadahi selain Allah. Ya, karena suruh berhenti dari ngajak-ngajak tadi dan kembali kepada kata dari Musa. Kemudian setelah itu, qul, katakanlah oleh Muhammad dengan tegas, la tabi'u. Di situ lam kemudian pakai fi'il mudhari, Pak. Ini kan kalimat ketegasan bukan untuk waktu yang sementara, tapi permanen selamanya. Qul la attabi'u. Attabi'u. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Lihat, ini permanen, bukan untuk waktu yang sementara. At-tabi'u ini dari ittaba'a, yattabi'u. Ittaba'a past tense, yattabi'u continuous tense fil mudhari. Maka maknanya qul, katakanlah pula oleh Muhammad. Dalam satu ayat ada dua qul. La attabi'u, selamanya aku, dari sejak sekarang ditawari oleh kalian sampai untuk selamanya, permanen, aku tidak akan pernah selamanya mengikuti apa? Ahwa'akum, ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan, tawaran-tawaran yang bersumber dari hawa nafsu kalian. Qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Sungguh aku ini kalau begitu bisa menjadi orang yang tersesat sehingga tidak termasuk dari orang yang mendapatkan kesempatan hidayah. Coba tawarannya itu 3, ya, tidak perlu kampanye, Pak. Tawari lagi perempuan, tawari lagi harta. Tapi syaratnya tadi suruh berhenti dari dakwah. No, qul la attabi'u ahwa'akum. Ya. Makanya ujian paling berat bagi para ustadz itu karena pelita hidayah pelanjut dari apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang Rasul tidak mewariskan harta tapi mewariskan ilmu, kemudian disampaikan kepada umat. Sunnatullahnya ada pengusung kebaikan, ada pengusung kebatilan. Pengusung kebatilan ini banyak yang sepanjang sejarah pasti menawarkan 2 hal tadi, Pak. Kalau nggak kedudukan, ya harta, urusan dunia. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, coba dilihat, banyak sekali orang yang menjual ayat dengan menjual hidayah diganti dengan kesesatan. Ya. Ayat yang ke-16. Makanya berbicara orang mukmin jelas ayat 1 sampai 5. Berbicara orang kafir jelas ayat 6 sampai 7. Tapi berbicara dengan orang yang menjual atau menukarkan hidayah dengan dunia atau kedudukan alias orang munafik, itu ayatnya jauh lebih banyak, 13 ayat. Ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Nah, pada ayat 16-nya ada kalimat ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Itu tawarannya 2 itu, Pak. Ya. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan melepaskan hidayah. Nauzubillah. Ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah jual beli mereka itu beruntung, tidak. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu mendapatkan hidayah. Saya termasuk orang yang pernah ditawari sampai ditelepon 3 kali, Pak, oleh salah satu channel televisi swasta untuk acara di salah satu acara Ramadan. Tapi ditakar, ya, ditakar, Ustaz, gimana ya?
itu lumayan Pak, sekian menit itu saya sudah bisa dapat Avanza ya. Tapi di alas nanti harus begini ya. Belum lagi didandani Ustaz biar glowing gitu. Yang repot nanti ya sudah. Jadi nanti bisa jauh lebih lembut daripada wanita pingitan, bahaya ya. Sudah bilang madrasah sudah madrasah nanti. Nah, itu tawarannya lumayan. Terus saya ingat Ustadz saja mengingatkan, nanti kamu dibayar dari hasil pajak ini pajak itu ya. Kalau ditelusur lagi ngeri gitu ya. Meskipun mungkin bisa di antara dua, kalau tidak haram di bawah itu ya subuhan. Padahal seorang perawi hadis Imam Bukhari mengatakan ya, tidaklah lima dinar yang kemasukan, tidaklah 5 dinar yang halal kemudian tercampuri 1 dirham yang haram, statusnya yang 5 dinar ini bisa menjadi haram gitu. Nah, nanti doa kita tidak dikabulkan lagi, belum lagi dimakan oleh anak dan istri, sudah tidak masalah. Kalau salah seorang yang berhijrah mengatakan begini, Ustaz, dulu ATM saya gendut Ustaz, setelah saya hijrah habis semuanya entah kemana. Terus sekarang gimana? Pergi ke Cibaduyut, ke Keletrekan, bikin sepatu satu kelilingkan jual begitu, pakai skuter yang tahun 70-an yang kadang mogok gitu ya. Dulunya pakai mobil mewah. Terus gimana? Saya tanya Ridho, bahasanya dia, karena dia musisi dulu. Lebih baik di laundry di dunia Ustaz daripada di laundry di akhirat ya. Itu kalau hidayah sudah ada dalam hati, yang keluar adalah kata-kata mutiara yang didasari karena iman. Jamaah rahimakumullah, tidak saya sudah berapa kali? 3 kali. Baik, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Dilihat pada surat Al-Munafiqun, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, ingat jangan sampai harta kalian itu melalaikan diri kalian. Kadang-kadang wala auladukum, anak-anak kalian juga kadang bisa melalaikan diri kalian. Jangan. Melalaikan dari apa harta-harta kalian dan anak-anak kalian? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Makanya jadikanlah orientasi di dunia ini hal yang jauh ya, akhirat, nanti yang dekatnya mengikuti. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa saja yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, takarannya orang kalau sudah hatinya sudah dikuasai oleh dunianya, artinya menjadi hamba dinar dan dirham, pasti yang dikedepankan itu kebakilan, pasti ya. Padahal dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ini klimaksnya ya, dalam urusan cinta terhadap dunia yang berlebihan. Ujung-ujungnya klimaksnya itu dia berat untuk melakukan mengeluarkan hartanya, entah itu zakat ataupun sedekah. Maka kebahagiaan itu akan dimilikinya. Padahal kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah
dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqulu, yang kemudian nanti dia berkata, kalau yang bakhil mati kemudian nanti menjerit di dalam kuburannya, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya, ada waktu sedikit saja digeser, jangan mati dululah ya. Geser sedikit saja, tambah sedikit waktu yang dekat saja. Fa'asaddaqo, sehingga aku bisa bersedekah, wa aku minas salihin, sehingga aku termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Di sini ada satu riwayat Hasan Al-Basri, ulama besar Bu Hasan Al-Basri ini. Beliau dari kalangan tabi'in, ulamanya tabi'in. Ketika menyelami ayat ini, ada sebuah kasus gitu ya. Akhraja Dainuri min tariqi Utsman ibnu Haytham. Riwayat ini dari Ad-Dainuri dari jalur Utsman ibnu Haytham. An Aufa, ada seseorang pada zaman tabi'in namanya Auf. Qala, dia bertanya, kata Auf, qala rajulun lil Hasan Al-Basri, kata beliau, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Saya izin dulu ya. Kita lanjutkan. Aufa meriwayatkan, kata beliau, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Orang ini mengatakan, inni akrihu al-mauta karoha yakrahu, inni akrahu al-mauta, sungguh aku benci kepada kematian. Ada orang begitu ya, ingin hidup lama di dunia. Ini akrahu al-mauta, aku ini benci kepada kematian. Faqala al-Hasan, kemudian Hasan berkata, li'annaka akharta malaka walau qaddamtahu lasarraka an talhiqa bihi. Kata Imam Hasan Al-Basri menjawab keluhan orang itu. Saya sudah sangat benci sekali kepada kematian, benci gitu. Kata Hasan Al-Basri, karena kamu suka mengakhir-akhirkan hartamu untuk dikeluarkan. Artinya kamu bakhil, mampu untuk bersedekah tapi kamu tidak mengeluarkan sedekah itu. Kamu suka mengakhir-akhirkan hartamu. Walau qaddamtahu lasarraka an talhiqa bihi. Coba kalau kamu dahulukan untuk mengeluarkan hartamu, maka kamu sangat berbahagia untuk senang bertemu dengan kematian. Artinya sedekah itu shahibus sedekah la yakhsha. Orang yang suka bersedekah itu tidak pernah takut mati, tidak pernah takut mati. Jadi kalau orang bersedekah, Pak, dia enjoy saja, sudah siap dirinya kapanpun dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang takut mati, ya karena suka mengakhir-akhirkan hartanya, ketika mampu untuk bersedekah dia tidak bersedekah. Itu kata Hasan Al-Basri demikian. Karena orang sedekah itu dia senang, sudah banyak yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak takut kematian, sudah tidak menjadi hamba dinar dan dirham, los ringan. Baik.
orang yang bakhil itu termasuk orang yang berdosa. Ya, makanya di penghujung hadis ini wa yatubullahu 'ala man taba. Jika dia bertobat, Allah akan menerima taubatnya dari kebakhilannya dan kerakusannya. Imam Malik dan Imam Malik mengatakan dan Imam Ibnu Mubarak, hal afsadad din illal muluk wa ahbabus su'il wa ruhbanuha. Disebutkan oleh beliau, tidaklah yang menghancurkan agama ini kecuali 3 manusia. Satu, al-muluk, para raja. Apa yang dikejar oleh para raja? Kalau bukan kedudukan dan harta. Wa ahbarus su'in, dan para ulama yang dengan fatwa-fatwanya yang dijual dengan harga yang murah, ya, untuk membahagiakan para sponsornya yang mereka benci terhadap Islam, tahu kebenaran ahbarus su'in, tapi dia menutupi kebenaran itu, kemudian dijual dengan harga yang sedikit. Apa kalau bukan karena ini? Dunia lagi. Waruhbanuha, dan yang ketiga yang menghancurkan agama itu adalah para rahib. Ya, para rahib, mereka semangat ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Jadi ngasih contoh nggak benar untuk kehidupan orang di belakang. Jamaah rahimakumullah, saya sampaikan sebuah doa, tapi kalau tidak salah, kalau alam pernah kita sampaikan, tapi apakah sudah hafal, walau alam saya tidak tahu, gitu ya. Nah, doanya bagus supaya kita tidak termasuk orang yang terkena istidraj. Istidraj itu kan bentuknya banyak dunia itu, bukan dalam urusan harta saja. Ada orang itu belajar bahasa Inggris kok begitu mudahnya bisa, bahkan dia belajar bahasa Arab instan tapi bisa ya. Baca kitab bisa, bahasa Mandarin dimudahkan saja. Tapi ketika dimudahkan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, malah tambah jauh dari Allah SWT, lupa dengan zat yang memberikan kemudahan kepada dirinya. Itu juga istidraj, ya. Bukan dalam urusan bisnis dimudahkan tapi jauh dari masjid, bukan sekedar itu saja. Termasuk orang ini dikasih hafalan 1 juz bisa 1 hari hafal, bahkan 2 juz itu dalam 1 pekan, lebih dari 2 juz 3 juz mudah, tapi sholat sering terlambat, ya, bahkan masbuk terus tiap hari. Itu juga istidraj, yang dikira itu istidraj, ya. Jadi segala sesuatu yang dimudahkan baik dalam urusan amal soleh maupun amalan yang buruk, tapi malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk istidraj. Doanya, Allahumma inni as'aluka Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Supaya kita benar dalam menaruh rasa cinta, tidak mendahulukan urusan dunia daripada cinta kita kepada Allah SWT. Allahumma, ya Allah, ij'al hubbaka, ya Allah, jadikanlah kecintaan kepada Engkau ahabbu ilayya, jauh lebih aku cintai, min nafsi, daripada kecintaan kepada diriku sendiri, karena setiap orang punya keinginan, ya. Wa ahli, dan keluarga, dan terhadap keluarga. Wa mali, dan hartaku. Wa minal ma'il barid,
dan dari air yang sangat dingin. Kok bisa? Nah, itu penjelasannya. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kepada Engkau jauh lebih aku cintai daripada cintaku kepadaku, kepada diriku, daripada cintaku kepada keluargaku, daripada cintaku kepada hartaku, dan daripada cintaku kepada air yang sangat dingin. Karena orang lagi safar, ya. Ini gambaran yang sangat indah gitu. Sesuai dengan fitrah banget Nabi sehingga bersabda seperti ini dalam doanya. Orang lagi safar, yang dibutuhkan itu apa? Seteguk air. Nah, kalau kita cinta butuhnya kita kepada air ketika safar, ya, bahkan dalam kehidupan itu air nomor satu. Jangan sampai kecintaan kita, rindunya kita kepada air mengalahkan cintanya kita kepada Allah SWT. Ya, jangan sampai tergeserkan. Kalau kita mencintai dunia berlebih, itu bisa klimaksnya bakhil. Yang kalau sudah bakhil, dia berat. Meskipun hafal ayat-ayat tentang sedekah, tentang zakat, dalam mempraktekkan ayat itu tuh berat gitu. Nah, itu dosa. Makanya para sahabat kalau ada sayembara amal yang kaitannya dengan sedekah itu ringan gitu ya. Ringan. Saya nggak kebayang kalau Utsman bin Affan itu kan dalam riwayat beliau ketika panen gandum sama kurma, bahkan sebagian anggur. Beliau kan saudagar kaya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk jannah ketika mereka masih hidup itu para pebisnis mereka, para pedagang, para petani. Kecuali satu orang, Ali bin Abi Thalib. Beliau terkenal dengan kealimannya. Bahkan tidak mampu untuk membayar pembantu di rumahnya gitu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha datang kepada bapaknya, kepada Rasulullah SAW. Aisyah Fatimah datang kepada Rasulullah SAW, kepada bapaknya yang mulia, minta pembantu ya. Kemudian karena suruh recah bikin adonan untuk di rumahnya, sehingga tangannya kasar Fatimah. Kemudian kata Nabi, maukah aku ajarkan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada permintaanmu gitu ya. Terus dulu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suruh bertasbih. Ya. Ali termasuk bukan orang yang kaya, tapi yang 9 orang-orang kaya, termasuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini pernah suatu ketika sholat asar sudah terdengar adzan gitu ya. Wah, ini adzan. Beliau langsung berangkat ke masjid, bukan masbuk, cuma tertinggal sejenak takbiratul ihramnya Rasulullah SAW, tidak ya masih ada jeda gitu ya, tidak berurutan. Jadi kalau Nabi Allahu Akbar, mestinya makmum juga Allahu Akbar. Karena dalam hadis kan idza kabbara al-imam fakabbiru, pakai fa itu litartib wa tarakhi. Kata Nabi, jika imam bertakbir maka segeralah kamu juga ikut takbir. Itu yang paling afdal. Allahu Akbar. Makmum juga Allahu Akbar. Utsman bin Affan itu datang bukan masbuk, cuma tidak beriringan dengan takbirnya Rasulullah SAW. Karena tadi ya sedang lebih mendahulukan hasil panennya gitu ya, bukan masbuk Pak. Selesai sholat kemudian mengumpulkan seluruh falahnya para petaninya. Baik para petaniku, semua hasil dari gandum, anggur dan kurma hari ini sedekahkan semuanya ke Baitul Mal. Kaget, kenapa Tuhan? Karena aku tidak mengikuti takbiratul ihramnya Nabi berjeda gitu ya. Nah itu masya Allah sampai begitu. Jadi hartanya melalaikan dirinya, bukan masbuk sekali lagi. Itu kastanya, kualitasnya sudah luar biasa ya. Kalau bapak, ibu
bapak terutama ibu kan bagusnya di rumah. Kalau mau sholat di masjid ya dibolehkan asal izin kepada suaminya. Nah sekarang si bapak ya, itu jangan karena jeda lah, masbuk misalkan 1 atau 2 rakaat, apa yang disedekahkan untuk menjawab itu, mas, untuk bayar itu. Masalah berat kalau seperti Usman. Baik. Jadi itulah sifat manusia ya, tidak puas mengumpulkan harta sebelum mereka meninggal dunia. Emas satu lembah ingin lagi ditambah menjadi 2 lembah. Baik. Kita masuk pada hadis yang terakhir. Yang keberapa itu? 12. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar, radhiya, semoga meridai siapa Allah anhu kepada Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat semoga memberikan salawat Allah alaihi atasnya, wasallama dan juga keselamatan. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Yadhaku, tertawa siapa Allah kepada siapa? Ila rajulaini, kepada 2 orang laki-laki. Yang bagaimana 2 orang laki-laki sehingga Allah tertawa kepada mereka berdua? Yang dulu membunuh ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, al-akhara, terhadap yang lainnya. Yadkhulani, yang kemudian kedua-duanya masuk al-jannata, kepada surga. Kok bisa ya? Pada dalam hadis, kata Nabi dalam hadis Bukhari bahwa 2 orang ya, tidak akan masuk jannah, 2 orang yang saling membunuh gitu ya. Al-qatil wal maqtulu finnar, kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Kemudian seorang sahabat bertanya, wa kaifa balul maqtul? Nabi, sekarang kalau yang membunuh jelas itu dosa, bagaimana yang terbunuh? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatali sahibihi. Sungguh orang yang terbunuh juga punya ambisi untuk membunuh, tapi keburu terbunuh ya. Kedua-duanya masuk neraka. Nah di sini unik gitu, Allah sampai tertawa kepada 2 laki-laki yang saling membunuh, tapi akhir-akhirnya masuk surga. Apa yang terjadi? Nah, mari kita lanjutkan hadisnya. Yuqatilu hada, yang satu dia berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Fayuqtalu, kemudian terbunuh di jalan Allah, berarti orang muslim. Summa, kemudian yatubullahu, Allah menerima taubatnya. Taubat siapa? Alal qatili, atas orang yang membunuhnya, si kafir. Dia tobat dari kekafirannya, kemudian setelah itu dia juga berjihad, fayustashhadu, kemudian dia juga mati syahid. Jadi 2 orang ini muslim, ini kafir. Dalam sarah keterangan hadis, ini kafir, ini muslim, berperang ya, berjihad, terbunuhlah si muslim, otomatis statusnya dia sebagai seorang yang syahid. Nah si kafir ini dia menjalani kehidupannya, kemudian dapat hidayah dan dia masuk Islam. Ada kesempatan jihad, kemudian dia berjihad lagi ya, dan terbunuh oleh musuh Allah SWT. Akhirnya dia masuk jannah. Nah, ini tobatnya dari kekafirannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kesempatan untuk berjihad, ya, berjihad dan terbunuh lagi, kemudian mati. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada 2 orang ini. Sedikit meluruskan sebagian subuhat kaitan dengan asma Allah Subhanahu wa taala, karena di sini ada kalimat yadhaku, ada kalimat yadhaku.
begini Pak, ya, singkatnya karena kajian tentang asma wa sifat itu banyak. Kalau disebut asma Allah, contoh Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Al-Ghafur, ini asma Allah, nama Allah, itu sudah pasti otomatis mengandung di dalamnya sifatnya, sifat maghfirah, baik disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya yaitu rahmatun, punya sifat mengasihi, ya, otomatis. Tapi kalau Allah atau Rasulnya menyebutkan sifatnya, tidak boleh kita membuat asmanya, karena urusan akidah itu harus ada dalilnya. Contoh hadis ini, Allah yang haku tertawa, ya sudah, itu sifatnya, bukan asma, ya, bukan subjek. Tapi yang haku itu predikat kata kerja, ya, misalkan Allah yang haku, Allah tertawa, ini kan sifat, bukan subjek, sifatnya, ya, kata kerjanya Allah tertawa. Kemudian kita bikin fa'ilnya atau subjeknya, ya, Ad-Dhahik. Berarti kalau begitu Ustaz, Allah itu adalah punya asma Ad-Dhahik, punya nama di antara Asmaul Husna, Allah adalah Maha tertawa. Haram, tidak boleh. Ini nanti melanggar beberapa ayat. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat pertama dulu, ya, di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Secara tidak langsung orang itu menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Padahal Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Terus kita harus bagaimana? Kita yakin Allah tertawa, iya tertawa. Tapi tertawanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan tertawanya makhluknya. Punya cara sendiri seperti apa tertawanya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan al-imanu bihi wajibun. Beriman kepada ayat-ayat ataupun hadis baik kaitan dengan asma Allah maupun sifatnya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, tapi bertanya tentang bagaimananya itu adalah bid'ah dalam akidah. Kita yakin Allah tertawa, ya sudah, tapi tidak sama tertawanya Allah dengan makhluknya. Terus tertawanya bagaimana? Namanya begini, bid'ah dalam akidah. Artinya nggak usah bertanya, itu ujian tersendiri bagi kita dalam persoalan akidah. Bisa dipahami? Baik, barakallahu fiikum. Kemudian ayat yang kedua, Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am. Kok Al-An'am ya? Ke-7, Al-A'raf. Coba ya kita lihat. Al-A'raf ayat 33. Di penghujung ayat itu. Kul, katakanlah oleh Muhammad. Kul berarti masalah akidah, kalau sudah kul. Innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan. Mengharamkan apa? Satu, al-fawahish, perbuatan yang keji. Yang keji yang bagaimana yang diharamkan oleh Rabbku? Ma dhahara minha wa ma batan, perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang nampak zina jelas, yang tidak nampak itu hasad, dengki, itu termasuk perbuatan keji, ya, karena mencederai, mendolimi banyak orang. Wal ithma, kemudian termasuk yang diharamkan oleh Rabbku adalah dosa besar. Wal bagh, dan al bagh
al-bagh bi ghairi haqq, perbuatan yang kotor. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, kemudian menyekutukan Allah ma lam yunzil bihi sultana, yang Allah tidak menurunkan hujahnya untuk itu, Allah tidak memerintahkannya. Nah setelah itu ini kaitannya di penghujung ayat itu. Dan Allah Rabbku juga mengharapkan antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini kaitan dengan ini. Kalian mengomentari, berkata tentang sesuatu yang tentang Allah yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya. Itu tertawanya gimana? Nggak usah tanya, itu dalam akidah. Ya. Karena itu merupakan berkata tentang Allah yang kamu tidak tahu ilmunya, itu diharamkan. Ya. Bahasa kolot tertelepek Allah, gitu ya. Kata anak-anak sekarang apa? Kepo sama Allah, gitu ya. Ya sudah, kata Allah yang begitu ya, begitu. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah di sini besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hambanya yang pernah sebelumnya membunuh orang mukmin, dosa besar, tapi kemudian dia mendapatkan hidayah dan dia tempuh jalan itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia berperang, berjihad dan terbunuh, sehingga syahid Allah tertawa kepada mereka, kepada orang itu, dan Allah menerima taubatnya. Itu yang dapat kita pelajari di penghujung pembahasannya. Ya. Baik, yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti tinggal